Cek, cek, cek satu, satu cek satu, cek satu, cek satu. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki ibadah malam akhir tahun ini, mari kita masuk ke dalam sateduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari dan bulan berlalu, peristiwa demi peristiwa menghiasi panggung kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada suka dan ada gagal, ada yang bertemu dan ada yang berpisah, ada yang untung dan ada yang rugi, ada yang datang dan ada yang pergi. Namun, kini Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup hingga pada akhir tahun 2022 ini. Tuhan tetap setia memelihara hidup kita.
Syukur bagi Tuhan yang Maha Kasih dan Murah. Layaklah kita mengaku, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab itu, permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan Allah Israel di tanah-tanah pesisir laut. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kemuliaan dan hormat bagimu yang kami puji selama-lamanya, karena Engkau memelihara hidup kami menjalani tahun 2022, meski kami menghadapi berbagai situasi dan kondisi kehidupan. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati gerejamu di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melakukan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 sebagai tahun kesehatian. Kami mohon pengasihan-Mu, sertailah kami melewati tahun ini dan memasuki tahun 2023 yang akan Tuhan karuniakan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara dan membimbing kami menyongsong rancangan damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah kami menunaikan panggilan-Mu, bertolong-tolongan menanggung beban. Demikianlah kami memenuhi hukum Kristus di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Biarlah hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan kami menjadi berkat bagi dunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita dengarkan hukum Tuhan pada ibadah malam akhir tahun ini, tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Perenungan di hadapan Tuhan dan pengakuan dosa. Beberapa jam lagi kita akan tiba pada akhir tahun 2022. Kita akan memasuki tahun 2023. Jika kita menoleh ke belakang, banyak hal yang kita rencanakan secara pribadi, keluarga, dan gereja. Ada rencana yang telah terwujud, namun ada juga yang masih tertunda. Jika rencana kita terwujud, kita bersyukur pada Tuhan, karena hanya oleh kasih-Nya rencana kita yang sesuai dengan rencananya bisa terwujud. Jika masih tertunda atau gagal, janganlah kita berputus asa atau bersungut-sungut pada Tuhan. Bila kita menghitung berkat, selayaknya lah kita menyaksikan. Pujilah Tuhan, hai jiwa, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dalam rentang waktu yang kita jalani tahun ini, marilah kita merenungkan, sudahkah kita mempergunakan waktu yang dikaruniakan Tuhan untuk memuliakan nama-Nya? Jika Tuhan mengaruniakan kita tubuh, keturunan, suara, jabatan, harta atau kekayaan, adakah itu kita gunakan demi tersiarnya kabar baik dari Tuhan? Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita berdiri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ampunilah dosa kami, karuniakanlah kami Roh Kudus untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kekudusan dan kebenaran.
hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah malam akhir tahun ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai dengan ayat 61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantara Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan laporan pelayanan Beri. Saat ini kita akan mendengar laporan pelayanan atau BERI HKBP Mampang Perapatan. Pendahuluan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Raja Gereja karena berkat bimbingannya gereja kita HKBP Mampang Perapatan diizinkan berjalan dengan baik. Setelah masa pandemi berlalu, pelayanan sudah mulai berjalan dengan baik secara langsung bertatap muka di gereja. Pendeta dan para lado telah bekerja seperti biasa dalam pelayanan mulai sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, dan lansia. Terpujilah Tuhan, selama tahun 2022 ini ibadah berjalan dengan baik, sehingga sampai sekarang di ujung tahun 2022 ini kita bertemu kembali. Sudah sepatutnya lah kita bersuka cita dan memuji nama Tuhan Yesus Kristus karena kita telah melewati masa pandemi. Banyak pelajaran yang kita ambil dari masa lalu untuk lebih baik di tahun ini. Lebih disiplin, lebih menjaga dan menghargai kesehatan. Dengan demikian, apapun masalah yang akan datang, semoga kita dapat melalui dengan baik dan bijaksana disertai berserah kepada Tuhan. Meskipun dalam 1 tahun ini kita sudah beribadah normal, tetapi kita harus tetap waspada. Dengan demikian, dalam menjalani tahun 2023, HKBP Mampang Perapatan diharapkan lebih maju. HKBP Mampang Perapatan dalam menjalani tugasnya harus lebih baik. Gereja yang bertumbuh dan berkembang dengan sistem yang baru sentralisasi keuangan HKBP, maka pelayanan akan lebih baik di seluruh HKBP. Demikianlah harapan dan doa segenap warga HKBP Mampang Perapatan. Kiranya Tuhan menguatkan, memberikan jalan yang terbaik untuk gereja. Kami mengharapkan doa dan dukungan seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk kemajuan dan perkembangan gereja HKBP Mampang. Sekian kata pengantar dari kami, HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Bajarnahor STH MM. Pelayanan umum. Yang pertama, kebaktian minggu. Setiap minggu dan hari raya gerejawi kita mengadakan kebaktian minggu umum dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak, kebaktian minggu variatif, dan kebaktian sekolah minggu. Di kebaktian minggu bahasa Indonesia, tahun ini ada sebanyak 51 kebaktian, dan kebaktian minggu ini dihadiri rata-rata 72 orang. Kebaktian minggu bahasa Batak, yaitu pukul 9.30 sampai pukul 11.30, sebanyak 52 kali. Dan kebaktian ini rata-rata diikuti 152 orang. 3. Kebaktian minggu live streaming. Kebaktian minggu live streaming diadakan setiap minggunya.
4. Kebaktian Minggu Pariatif yang dimulai pada tanggal 24 Juni 2022 melalui sermon Parhalado ditetapkan ibadah pariatif sekali sebulan, dan di dalam tahun ini diadakan sebanyak 5 kali. Kebaktian diikuti rata-rata 70 orang. Kebaktian sekolah minggu terdiri dari 2 bagian, yaitu ibadah minggu secara bersama-sama di serbaguna dipimpin oleh situa dan dihorong di ruang sekolah minggu, dilayani oleh guru sekolah minggu setiap awal bulan kebaktian, dan pengajaran oleh situa dan pendeta. Pada tahun ini diadakan 29 kali tatap muka dan diikuti rata-rata 63 orang setiap minggu. Yang kedua, pertangyangan. Pertangyangan berjalan dengan baik. Pertangyangan sektor diawali di gereja pada Jumat 4 Maret 2022 dan diakhiri di gereja pada tanggal 11 November 2022. Ada 5 sektor. Ibadah Passion. Ibadah Passion dilaksanakan di gereja ini dalam rangka Jumat Agung Hari Kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita mengadakan Passion 4 kali, 3 kali dalam bahasa Batak dan sekali dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, penelahan Alkitab. Penelahan Alkitab diadakan di kategorial remaja, pemuda, perempuan, Ina Hanna, Ina Deborah, Ama, lansia, dan waktu pelaksananya disesuaikan dengan penanggalan atau waktu yang ditentukan oleh Parhalado dengan koordinasi setiap kategorial. PA berjalan dengan baik dan dilayani oleh Parhalado dan pendeta. Yang keempat, sakramen. Yang pertama, baptisan kudus. Pada tahun ini HKBP Mampang Perapatan mengadakan baptisan kudus sebanyak 2 kali, yaitu di Minggu tanggal 26 Juni 2022. Ada 7 orang anak dari 5 keluarga, perempuan 2 orang, laki-laki 5 orang. Yang kedua, pada tanggal 11 Desember 2022, ada 6 orang anak dari 4 keluarga, perempuan 4 orang, laki-laki 2 orang. Maka tahun ini jumlah anak yang dibaptis ada sebanyak 13 orang anak. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan 2 kali, yaitu pada waktu kebaktian Jumat Agung tanggal 15 April 2022 di ibadah bahasa Batak dan ibadah bahasa Indonesia. Kemudian di pesta Natal di tanggal 25 Desember di kebaktian bahasa Indonesia dan di kebaktian bahasa Batak. Selain itu, gereja juga melayani sakramen perjamuan kudus untuk warga jemaat yang di rumah yang tidak bisa menghadiri di gereja karena kesehatan. Yang kelima, bimbingan atau pengajaran. Yang di gereja kita diadakan bimbingan dan pengajaran secara khusus untuk orang tua yang akan membawa anaknya dalam baptisan kudus. Di tahun ini dilaksanakan 2 kali. Yang kedua, konseling pranikah.
tahun ini telah dilaksanakan konseling pranikah sebanyak 3 kali pertemuan. Katekisasi Sidi. Pada tahun ini telah diadakan pengajaran katekisasi Sidi dan katekisasi Sidi tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022 kepada 13 orang anak. Saat ini berlangsung pengajaran katekisasi Sidi atau katekumen tahun 2022 tahun 2023 kepada 20 orang anak. 6. Natal. Natal tahun ini mengambil tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12. Perayaan-perayaan Natal di gereja ini berjalan dengan baik dan mengikuti protokoler kesehatan, dan ada 6 Natal yang dilaksanakan di gereja, yaitu sekolah minggu, pemuda, Ina Deborah, remaja, Ama dan Ina, dan secara khusus Natal keluarga yang diadakan di rumah masing-masing. Sermon pelayanan tahbisan, sermon pelayanan tahbisan, sermon diadakan pada hari Jumat pukul 19 WIB, dihadiri rata-rata 11 orang sintua dan pendeta, dan sermon pada tahun ini berjalan dengan baik. Sermon guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu secara virtual Zoom. Sermon guru sekolah minggu dipimpin oleh pendeta bersama-sama dengan Dewan Koinonia. Kehadiran mengikuti sermon rata-rata 11 orang. 8 pembinaan kegiatan pendeta dan pelayanan tahbisan. Pada tahun ini telah dilaksanakan pelatihan database dan big data oleh HKBP Distrik 8 Jakarta secara hibrid di gedung SMK Prestasi Prima dan melalui Zoom. Kompen atau sermon pelayan full timer berjalan dengan baik yang diikuti 5 kali dalam tahun 2022. Yang ketiga, family gathering tahun kesehatian telah terlaksana. Family gathering tahun kesehatian Distrik 8 DKI Jakarta yang diikuti oleh pendeta resort dan pendeta fungsional. Sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP telah terlaksana dengan baik pada tanggal 9 Mei 2022 di HKBP Yogyakarta yang diikuti oleh pendeta fungsional dan juga bendahara Huria dalam rangka sentralisasi keuangan HKBP. Berikutnya, ibadah pertukaran pelayan Distrik 8 DKI Jakarta, HKBP Mampang Perapatan turut mendukung pelayanan pertukaran mimbar yang diadakan oleh HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Seminar Dialog Nasional. Pada tahun ini, HKBP Mampang Perapatan turut serta di dalam seminar dialog nasional bertempat di Sopomar Pikir yang diikuti oleh pelayan penuh waktu dan utusan resort. Gala dinner tahun kesehatian dalam rangka mendukung program Distrik 8 HKBP, maka HKBP Mampang Perapatan turut serta di dalam gala dinner tahun kesehatian dihadiri oleh pendeta resort dan 2 utusan jemaat. Edukasi dan perlindungan finansial teknologi. Pada tahun ini kita juga turut serta di dalam pengajaran atau edukasi dan perlindungan finansial teknologi yang diundang oleh Dewan Rakyat, yaitu Bapak Masinton Pasaribu.
Pembinaan dan pelatihan sentralisasi keuangan. Pada tanggal 19 Desember 2022 di HKBP Cijantung, turut serta HKBP Mampang Perapatan dalam pelatihan sentralisasi keuangan yang diikuti oleh Pendeta Resort, Parartaun, Bendahara, dan Sekretaris Huria. 9 pembinaan atau pembekalan guru sekolah minggu. Pada tahun ini, HKBP Mampang Perapatan mengadakan dan mengikuti pembekalan guru sekolah minggu sebanyak 3 kali. 10 pastoral, visitasi ke anggota jemaat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 11 peneguhan atau pemberkatan. Pada tahun ini di HKBP Mampang Perapatan dilaksanakan ikat janji pernikahan ada 5 keluarga. Dan untuk pemberkatan pernikahan telah terlaksana sepanjang tahun ini 5 keluarga. Semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan program. 12 paduan suara. Paduan suara di gereja kita ada remaja, pemuda, paropuan Ina Hanna, Ina Deborah, Amal, lansia, gabungan Maranatha, Manen Maranatha. Berhubung masa adaptasi new normal, tahun ini paduan suara masih terbatas melakukan pelayanan. Kita harapkan di tahun yang akan datang semua sudah normal. 13 Partamueon, kunjungan gerejawi. Tahun ini di gereja kita ada 3 kali perkunjungan dari gereja HKBP Cililitan Resort Pulau Mas, paduan suara Ester HKBP Petojo, dan gereja HKBP Pasar Kemis Resort Kota Bumi. 14 rapat pelayan Huria Resort Distrik Pusat. Rapat pelayan atau Huria diadakan rapat Parhalado dalam membicarakan program dan anggaran tahun 2022, juga rapat untuk membicarakan program yang sudah diprogramkan termasuk pendaftaran guru sekolah minggu. Semua rapat berjalan dengan baik. Rapat diadakan sesuai dengan kebutuhan di jemaat kategorial dewan yang ada di HKBP Mampang Perapatan. Rapat resort. Di tahun ini ada 4 kali rapat yang diadakan di resort HKBP Mampang Perapatan. Semua berjalan dengan baik yang dipimpin oleh pendeta resort. Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Rabu sampai Jumat 24 sampai 26 Agustus 2022 di Green Forest Hotel Bogor yang diikuti oleh pendeta resort, utusan Sinode Distrik, dan utusan anggota jemaat. Yang kedua, di hari Rabu sampai Kamis tanggal 9 sampai 10 November di Sopobolon, yang diikuti oleh utusan pendeta resort, utusan Sinode Distrik, dan utusan anggota jemaat. Di Sinode Gudang HKBP yang diadakan pada tanggal 24 sampai 27 2022 di Seminar Sipoholon, diikuti oleh utusan Sinode Godang dari HKBP Mampang Perapatan. Rapat stasi misi yang dilaksanakan secara on-site. Pertemuan Dewan Marturia Distrik 8 DKI Jakarta pada tanggal
18 Maret 2022 diikuti dengan baik oleh HKBP Mampang Perapatan melalui utusan Parhalado. Pertemuan Dewan Koinonia Distrik 8 DKI Jakarta diadakan di Auditorium HKBP Taman Mini dengan memberangkatkan Dewan Koinonia. Pertemuan Dewan Diakonia Distrik 8 DKI Jakarta diadakan 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 8 April dan tanggal 26 Agustus. Semua pertemuan sinode berjalan dengan baik. Yang kedua, Dewan Seksi Paduan Suara Dewan Koinonia yang membawahi 6 seksi, yaitu Sekolah Minggu, Remaja, Naposo Bulung, Punguan Ina, Perempuan, Ina Hanna, Ina Deborah, Ama, dan Lansia. Pada tahun ini, tahun 2022, semua seksi berjalan dengan baik. Seksi Sekolah Minggu melakukan program sesuai dengan program yang telah ditetapkan di dalam rapat huria, berjalan dengan baik, yaitu kebaktian sekolah minggu, kebaktian bersama dan perayaan ulang tahun anak sekolah minggu, sermon guru sekolah minggu, pemberian nilai agama, Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus, Parheheon, lomba anak sekolah minggu Distrik 8 DKI Jakarta, kenaikan kelas, perayaan 17 Agustus, Natal, dan juga rapat kerja program sekolah minggu. Kita doakan juga penambahan personil guru sekolah minggu dapat berjalan dengan efektif dan ada gerakan pelayanan dari jemaat untuk turut serta di dalam penambahan personil guru sekolah minggu. Remaja. Program remaja telah terlaksana di dalam tahun 2022 dengan baik, yaitu PA bulanan, latihan KOR, kebersamaan awal tahun, sharing minggu pagi, pasca subuh, parheheon remaja, retreat, ibadah atau seminar kegiatan remaja distrik, perayaan 17 Agustus Pesta Gotilon, olahraga, pelayanan pemusik, Natal. Kita harapkan juga di tahun 2023 mereka semakin giat dan aktif untuk melakukan pelayanan demi pertumbuhan iman mereka. 3. Pemuda. Seksi pemuda melakukan pelayanan dengan baik dengan koordinasi dengan Dewan Koinonia dan Parhalado, yaitu PHD Naposo Bulung HKBP, latihan KOR, renungan harian, e-pray, kartu ucapan, online games, podcast, namasa, dan live Instagram. Ini dilaksanakan 2 kali podcast, Maret dan Juni, dan 1 kali live Instagram. Kita doakan di tahun yang akan datang mereka semakin bergiat supaya semakin banyak Naposo Bulung kita semakin edukatif, semakin bersemangat, dan mereka juga semakin aktif dalam setiap pelayanan di gereja ini. Syukuran awal tahun. Naposo juga mengadakan syukuran awal tahun di tahun 2022. Seksi Naposo juga aktif di dalam kebaktian Padang, perayaan 17 Agustus, parheheon, kunjungan gerejawi, olahraga bersama, kebersamaan Naposo Bulung, turut serta juga mempersembahkan lagu pujian di Pesta Gotilon. Naposo juga turut dalam ibadah seminar dalam kegiatan Naposo Distrik, dan dalam perayaan Natal mereka bersinergi dan secara kreatif melakukan
persiapan sehingga terlaksananya perayaan Natal. Paropuan. Seksi paropuan membawahi 3 kelompok, yaitu Ina Kamis, Deborah, Hana. Dan program yang dilaksanakan pada tahun ini ada PA Paropuan, syukuran awal tahun, Parheheon Paropuan, kursus merangkai bung altar, acara 17 Agustus, persekutuan Paropuan distrik, dan perayaan Natal. Demikian juga Inahana, bunguan Inahana, PA Inahana, syukuran awal tahun, syukuran Inahana distrik, bersama-sama juga dengan PA Ina Deborah, syukuran awal tahun, kebersamaan Natal Ina Deborah. Semua berjalan dengan baik, kita doakan tahun depan juga semakin meningkat pelayanannya di kuria ini. Yang kelima, yaitu seksi AMA. Di tahun ini, seksi AMA melakukan 12 kegiatan, yaitu PA AMA, syukuran awal tahun, latihan kor, kebaktian penghiburan, gathering AMA, kegiatan donor darah, mengadakan ibadah dan kebersamaan dengan HKBP MT Haryono, turut berpartisipasi memeriahkan perayaan HUT RI, seminar kesehatian, turut serta di dalam Parheheon AMA. Kita doakan juga tahun depan mereka semakin aktif di dalam pelayanan di gereja ini. Lansia. Kegiatan lansia berjalan dengan baik di HKBP Mampang Perapatan, kegiatan di lingkungan gereja dan kegiatan di luar gereja, serta kegiatan sosial lansia. B. Dewan Marturia. Pada tahun 2022 semua seksi, yaitu seksi musik, seksi sending, dan seksi multimedia dan sound system berjalan dengan baik dengan menyesuaikan ibadah yang kembali normal secara bertahap. Di seksi musik pada tahun ini mereka mengikuti seminar. Di seksi sending, pelayanan seksi sending selama tahun 2022 tidak dilakukan kunjungan secara langsung, tetapi menggunakan pelayanan secara online. Pelayanan seksi sending dalam masa pandemi ini menggunakan pelayanan online, yaitu berupa sapaan firman Tuhan setiap pagi kepada seluruh jemaat melalui grup sektor. Di multimedia dan sound system, pelayanan sound system dan multimedia selama tahun 2022 berjalan dengan baik. Peralatan multimedia yang kita gunakan saat ini sudah milik gereja kita atas usaha tim yang dibentuk gereja kita untuk pengadaan peralatan multimedia dan sound system. Dewan Diakonia. Pelayanan Dewan Diakonia berjalan dengan baik dan menyesuaikan dengan adaptasi new normal, secara khusus perkunjungan orang sakit. Di Dewan Koinonia dalam hubungan kemasyarakatan diberikan sumbangan kurban diperuntukkan kepada Kelurahan Duren 3, Kelurahan Duren Bangka, RT dan RW gereja kita. Telah berlangsung juga pendidikan kelas bahasa Batak, kita doakan ini semakin efektif di tahun akan datang. Di kesehatan telah dilaksanakan kegiatan donor darah PMI
dan penyaluran vitamin kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan yang terpapar virus COVID-19. Pesta Huria. Di tahun ini ada 6 pesta Huria, yaitu Parheheon, setiap seksi dan Gotilon dilaksanakan secara onsite, dan 7 pesta gerejawi sesuai dengan kalender gerejawi. Semua berjalan dengan baik. Keempat, kepersonaliaan. A. Mutasi pelayanan pendeta fungsional tahun ini telah terlaksana. Mutasi pelayan fungsional full-timer. 5. Penata layanan atau perbendaharaan. Semua berjalan dengan baik dan bersinergi dengan pendeta resort. Kita juga mensyukuri di tahun ini telah terbit akte notaris pengembalian aset dari Yayasan HKBP Sinar Mampang kepada HKBP. Kita juga mensyukuri pada tahun ini YMB HKBP Mampang Perapatan telah diserahkan oleh pemerintah daerah setempat yang diwakili oleh Bapak Camat Pancoran kepada HKBP Mampang Perapatan. Pelantikan pengurus seksi-seksi dan guru sekolah minggu telah terlaksana dengan baik di tanggal 3 April 2022. Yang terakhir, QR Code HKBP Mampang Perapatan, kita telah memiliki QR Code tabungan mandiri HKBP Mampang Perapatan. Bila ada jemaat yang mau memberi persembahan ibadah, minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan dan lain-lain dapat melalui QR Code HKBP Mampang Perapatan. Akan dilanjutkan berita keuangan. Shalom, selamat Natal Amang Inang semuanya. Laporan keuangan Huria dalam 1 tahun tertulis di halaman 43 di jujur tahun rekapitulasi keuangan HKBP Mampang Perapatan 2022. Saldo awal 285.155.385 rupiah. Total penerimaan tahun 2022 berjumlah 1.611.319.776 rupiah. Jumlah pengeluaran dalam 1 tahun 1.733.046.292 rupiah. Saldo terakhir sampai tanggal 18 Desember 163.428.869 rupiah. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Allah Bapa kita karena selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita, terlebih lagi kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan, sehingga walaupun di tengah-tengah situasi peralihan dari pandemi COVID-19 ke situasi di mana semua aktivitas begitupun ibadah, acara perlahan dan bertahap kembali normal, jemaat HKBP Mampang Perapatan masih dapat memenuhi kewajiban dan mendukung semua kegiatan Huria. Maka dari itu, Bendahara Huria dan Majelis
Gereja HKBP Mampang Perapatan mengucapkan banyak terima kasih. Horas. Penutup, demikianlah seluruh beri statistik keuangan Jemaat HKBP Mampang Perapatan tahun 2022. Kami melaporkan dengan sukacita kepada semua jemaat yang kami kasihi. Marilah kita berdoa kiranya semua pelayanan program yang telah terlaksana di tahun 2022 ini menjadi berkat bagi semua jemaat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya di tahun 2023 kita semakin bergiat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan sebagai tubuh Kristus. Pelayanan semakin berkualitas dan bermutu. Segala kekurangan, keterbatasan, dan kurang optimalnya pelayanan kami, pendeta, parhalado, dewan, seksi, izinkan kami dari hati yang tulus dan kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih tak terhingga kepada semua jemaat atas dukungan moral, material, topangan doa dalam semua kegiatan tahun ini, sehingga semua kegiatan program di tahun kesehatian dapat berjalan dengan baik. Kiranya damai dan kasih Kristus memberkati kita semua, melimpahi semua keluarga dengan sukacita. Marilah kita menyongsong tahun profesionalisme pelayanan tahun 2023 dan sentralisasi keuangan dengan sukacita. Seperti Allah menyertai perjalanan gerejanya sepanjang tahun 2022, maka iman dan pengharapan kita diarahkan kepada pertolongan Tuhan di tahun 2023. Akhir kata, kami menyampaikan selamat menjelang tahun baru 2023. Tuhan kiranya membawa kita melewati tahun ini dengan penuh sukacita. Bangkitlah HKBP Mampang Perapatan menjadi berkat, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Jakarta, 31 Desember 2022, pimpinan jemaat Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, tertanda tangan Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STH MM Mauliate. Kata sambutan yang mewakili dari jemaat. Shalom. Horas. Izinkan kami Jetka Marbun atas permintaan Parhalado dapat mewakili jemaat dalam ibadah malam menyambut tahun baru tahun 2023 ini. Kita sudah mendengarkan tadi laporan pelayanan BERIK tahun 2022, di mana kita sudah mendengarkan begitu banyak hal-hal yang sudah dapat dilaksanakan dengan baik, baik pelayanan yang bersifat umum maupun pelayanan yang dilakukan oleh dewan-dewan, seksi-seksi, paduan suara. Secara umum dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022 ini telah berjalan dengan baik atas bimbingan Tuhan kita. Untuk itu kami atas nama jemaat khususnya yang berbahasa Indonesia pada sore malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada majelis jemaat atau Parhalado, baik partohonan maupun non partohonan yang telah melaksanakan tugasnya
selama tahun 2022 dengan baik. Kita juga telah mendapat pelayanan yang akan disambut untuk tahun 2022 mulai yang baru lalu, di mana Ibu Pendeta kita pada saat ini telah melayani kita, yaitu Inang Suryani Borusihite. Semoga Inang di sini tidak kaget pula melayani kami. Semoga dapat melakukan pelayanan, dan saya kira sudah kita rasakan pada akhir tahun yang menjelang akhir tahun ini, Natal dan Tahun Baru, kita telah bergembira menyambut Inang ini di dalam pelayanannya yang secara khusus kita rasakan baru lalu. Semoga berhasil, Inang. Ya, kami terus secara di samping saya tadi, saya bersama-sama juga dengan Bapak yang terus mendampingi Ibu Pendeta ini. Mudah-mudahan ini terus memberikan semangat kepada kita juga untuk terus dapat bersama-sama melayani, baik di dalam pelayanan bahasa Indonesia maupun bahasa Batak. Kita doakan terus semuanya tadi yang kita katakan pada pelayan tadi untuk lebih baik. Secara khusus kita sudah baca tadi, tentunya enggak akan bisa saya komentari, saya tanggapi secara satu persatu, tapi ada hal yang menonjol yang menjadi satu kegembiraan bagi kita adalah bahwa gereja kita ini pada tahun ini sudah mendapat izin gereja, sehingga kita akan menjadi lebih sukacita, lebih gembira lagi, dan kita juga tentunya akan meningkatkan segala pelayanan dan aktivitas kita untuk berikutnya. Mari kita ikuti tahun 2023 nanti dengan lebih baik lagi. Hal-hal yang menjadi catatan kami pada saat ini, tadi saya karena baru diberikan pula berita jujur tahun atau laporan BERIK ini, ada dua hal yang menjadi perhatian saya dan memang kita sama-sama mengetahuinya adalah pada saat ini yang juga telah dilakukan ibadah minggu variatif selama setiap kali 1 bulan 1 kali yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Ya, saya berharap bahwa kita dapat pula mengambil peran dalam kesempatan ini atau mengajak para saudara-saudara kita, sahabat kita, saudara kita untuk hadir pada ibadah variatif ini. Karena selain daripada hanya bahasa Indonesia, tetapi banyak hal yang menjadi terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh HKBP untuk melayani jemaatnya yang mungkin membutuhkan suatu perasaan yang lebih aktif, lebih variatif, yang barangkali ini hal yang menjadi tantangan bagi jemaat di HKBP. Mari kita bantu para parhalado untuk melaksanakan ini dengan baik. Kemudian juga yang menonjol bagi saya tadi juga bicara kepada Amang yang berada di samping saya baca di dalam BERIK ini, di dalam laporan pelayanan ini, ada 51 kali ibadah, 51 minggu ibadah bahasa Indonesia. Kemudian ibadah bahasa Batak itu 52 kali. Ini telah berlangsung terus-menerus dari yang lalu-lalu sejak ada bahasa Indonesia, sejak diadakannya, sejak disetujui oleh rapat Huria, rapat jemaat, bahwa ada bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Bahasa Indonesia yang pagi. Nah, untuk itu kita melihat pada tahun 2022 di jujur tahun ini kita melihat 51. Ini terus yang lalu-lalu. Mengapa demikian? Saya juga akan menyampaikannya juga kepada saudara-saudara di sini, ini sebagai catatan saja. Rupanya sejak dari dulu-dulu itu ada bahasa Indonesia yang selalu digabung di dalam bahasa Batak.
saya menyadari bahwa barangkali dari kita-kita ini banyak yang masih belum atau kurang dalam bahasa Batak, sehingga mengikuti ibadah bahasa Indonesia sehingga merasa lebih menyatu di dalam ibadah yang kita ikuti. Jadi waktu tahun yang lalu itu pada tanggal 1 Januari 2022 itu digabung bahasa Indonesia dan bahasa Batak pada tanggal 1 Januarinya, dengan alasan mungkin ya pertama ada tahun baru nanti pada tanggal 31 seperti nanti ini, 31 malamnya pada tahun 2021-nya, sehingga ya saya tidak tahu alasan yang apa yang menjadi keputusan Parhalado untuk menjadikan supaya digabung saja, selain daripada waktu yang dimundurkan, digabung sajalah ke dalam bahasa Batak. Sehingga pada waktu yang lalu itu ya saya nggak tahu apakah di sini ada, walaupun sudah ada di dalam tikting, sudah ada di warta jemaat bahwa digabung dalam bahasa, tapi rupanya ada juga yang datang pada pagi harinya tanggal 1 Januari itu datang ke gereja ini, tapi gereja dikatakan ditutup, digabung menjadi gereja siang. Ya, ini juga kita ungkapkan di dalam rapat huria kemarin bahwa kita meminta supaya bahasa Indonesia pun adakanlah Mang Inang, karena kami juga merindukan pakai bahasa Indonesia yang lebih ke dalam jiwa kami. Dan puji Tuhan, ini telah ditanggapi pada sekarang pun sudah tidak ada sudah ada bahasa Indonesia yang sore yang lebih awal seperti saat ini. Besok pun tanggal 1 Januari kita akan mengikuti ibadah pagi. Kalau dulu dikatakan terlalu pagi, nah kita aturlah supaya ini sekali setahun ini bahwa kita mengikuti ibadah pagi ini. Walaupun memang ya itu udah bagus, ada jam 7 jadi jam 8, berarti ada semacam sehingga kita ikutilah ibadah pagi. Kita bersyukur, saya minta kepada saudara-saudara sekalian yang memang merindukan ibadah pagi dalam bahasa Indonesia yang pagi pada tanggal 1 Januari, datanglah besok. Ini sudah diikuti oleh rapat huria, Amang Inang Parhalado telah mengizinkan dan mereka siap melayani dengan sukacita. Mudah-mudahan kita semua ini datang bersama-sama. Karena apa? Ada saya katakan, ini alasan pribadi saya aja lah ini, bahwa pada besok pagi itulah pertama kali pada tahun 2023 jemaat Tuhan ini dibuka dan kita melakukan ibadah pagi, pembukaan yang pagi sekali, sehingga inilah merupakan menjadi sehari. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diizinkan pada tahun 2023 kita datang ke gereja, kita menyatakan ibadah. Nanti juga bisa ikutin yang lain-lain juga, tapi mari kita datang. Yang pertama kali pada tahun 2023 adalah besok pagi di sini jam berapa Bang? Jam 8. Nah ini jam 8 dan jam 10 bahasa Batak, tapi kita jam 8 sudah mulai. Mari kita bersama-sama di sini, kita ajak saudara-saudara kita menghadiri ibadah pagi yang pertama kali tahun 2023 di gereja kita ini. Ini yang patut kita puji syukuri, sehingga saya membuat catatan untuk ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Parhalado yang telah menanggapi permohonan kami. Saya kira itu saja, saya nggak mau panjang lebar lagi karena saya kira sudah kita baca di Berik dan semuanya telah berjalan dengan baik. Semoga Parhalado lebih sabar lagi kepada kita yang mungkin banyak hal dengan manusia yang bermacam-macam jemaat ini, sehingga kadangkala ya bisa saja membuat jengkel atau kadang-kadang menjadi tidak nyaman. Karena saya sendiri juga merasakan pada waktu ikut zaman menjadi Parhalado merasakan hal yang sama. Kami minta para inang, pendeta, amang pendeta, dan Parhalado untuk lebih sabar lagi kepada kami. Kami berdoa supaya amang inang diberi kekuatan untuk terus melakukan yang terbaik bagi jemaat Tuhan. Demikian sambutan singkat kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.
Shalom Manginang, saudara terkasih semua. Izinkan saya mewakili para haladul atau majelis jemaat saat ini memberikan kata sambutan. Terima kasih kami ucapkan dan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita sampai saat ini tetap dijaga olehnya, diberkati olehnya untuk memasuki tahun 2023. Sekilas kita masih ingat bahwa selama tahun 2022 kemarin kita masih mengalami pandemi Covid. Ya, puji Tuhan bahwa per kemarin pemerintah sudah mencabut PPKM dan kita sudah mulai lebih beraktivitas lebih lagi dengan batasan-batasan yang diperlonggar. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada semua jemaat selama tahun 2022 yang tetap memberikan dukungan, baik dukungan doa, baik dukungan tenaga, baik dukungan moral, bahkan juga material untuk berlangsungnya semua kegiatan di gereja kita yang kita cintai ini. Terlebih juga Amanginang, semua di laporan kami sudah sampaikan seluruh rangkaian kegiatan, seluruh kegiatan pelayanan kita semua, dan biarlah ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Pemberitahuan Sabtu 31 Desember 2022. 1. Ibadah akhir tahun. Pada hari ini Sabtu 31 Desember 2022 masuk pukul 17 WIB Bahasa Indonesia dan 19 WIB Bahasa Batak akan diadakan ibadah akhir tahun di gereja dengan topik bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan membuka persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Yang kedua, ibadah keluarga pukul 00 WIB. Pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 00 adalah ibadah keluarga mengakhiri dan mengawali tahun. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023. Acara ibadah keluarga disediakan gereja dan akan dibagikan kepada setiap jemaat. Yang ketiga, kebaktian tahun baru. Pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 8 WIB berbahasa Indonesia dan pukul 10 WIB berbahasa Batak. Di gereja ini kita akan mengadakan ibadah tahun baru, permingguan tahun yang baru. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategori Napas Sebulung HKBP. Demikian pemberitahuan Sabtu 31 Desember 2022. Mari kita tundukkan kepala kita, tangan kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang boleh kami kenal melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terlebih pada hari ini di penghujung tahun ini, di penghujung tahun 2022 ini, Tuhan masih boleh hantarkan kami semua beribadah di rumah-Mu. Bapa di surga, kami tetap mengingat segala suka, segala duka, segala hal-hal yang boleh terjadi di kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan, dan biarlah Tuhan semua rencana Tuhan boleh terjadi kepada kehidupan kami, agar kami yakin, kami berpegang, dan kami semakin percaya bahwa Tuhan memiliki maksud yang indah kepada kehidupan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, saat ini Jemaat-Mu HKBP Mampang menundukkan kepala Tuhan. Kami mendoakan semua gereja HKBP, ya Bapak, baik itu yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, baik itu di Aceh sampai di daerah yang terpencil di daerah timur sana. Bapak di surga, kami mendoakan semua pergumulan di gereja-Mu ya Bapak, khususnya gereja HKBP. Tuhan tahu setiap pergumulan gereja mengenai masalah perizinan, mengenai masalah lahan, mengenai masalah gedung, dan mengenai masalah kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan, kami mau serahkan itu Tuhan, dan biarlah Engkau lancarkan semua hal-hal yang baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa di surga, khusus kami juga mendoakan Bapa, kami akan memasuki tahun 2023. Bapa, banyak hal-hal yang kurang baik yang kami dengar, banyak hal-hal yang menyatakan bahwa akan ada resesi Bapak,
Bapa di surga, kami tidak tahu, kami kadang bingung, tapi kami yakin, kami percaya jika kami berpegang kepada Engkau, jika kami selalu berserah kepada Engkau, Engkau akan membimbing kami sama seperti Engkau membimbing Daud melalui lembah-lembah kekelaman. Biarlah Tuhan Engkau bimbing kami memasuki hari demi hari di tahun 2023. Bapa di surga, kami tetap memohon, Tuhan, jauhkanlah hal-hal yang kurang baik untuk di negara ini. Tuhan, tahun 2023 juga akan menjadi tahun politik. Kami mendoakan Bapa segala hal-hal yang baik. Untuk itu kami mendoakan Bapa berkatilah, berilah kebijakan ke seluruh aparat pemerintah yang ada saat ini, baik dari aparat terkecil, dari struktur RT, RW, kelurahan, camat, sampai yang terbesar di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Kami mendoakan Bapak, biarlah semua ini, semua pemerintahan ini sebagai wakilmu di Indonesia, biarlah mereka tetap boleh menjalankan semua amanat-amanat yang diberikan kepada mereka, sehingga pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Bapak di surga, khususnya di tahun 2023 nanti, HKBP akan memasuki tahun yang baru lagi, tahun dengan tema profesionalisme, dengan satu kegiatan khusus, dengan suatu program khusus, yakni sentralisasi keuangan. Banyak hal-hal yang masih kurang kami pahami, banyak hal-hal yang terus dipergumulkan, baik itu oleh para halado dari tingkat pareses, dari tingkat Evorus, pareses semua sampai majelismu di resort. Bapak di surga, kami mendoakan biarlah Tuhan sentralisasi keuangan ini boleh berjalan dengan baik, biarlah transisi dari setiap huria menjadi sentralisasi terpusat nanti boleh menjadi hal-hal yang mendukung kegiatan-kegiatan di gerejamu HKBP. Bapak, kami berjanji akan mendukung semua kegiatan-kegiatan ini, dan Tuhan, biarlah Tuhan saja yang menjadikan ini, dan biarlah semua kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, permohonan ini kami panjatkan kepadamu. Kami lemah, kami tidak layak untuk memohon. Untuk itu ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga permintaan kami boleh layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari BN nomor 585. Haleluya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah untuk kita di ibadah penghujung tahun, tertulis di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian Nats Khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa jam lagi kita akan menyelesaikan perjalanan kita di tahun 2022 ini. Kita akan sampai ke tahun 2023. Ada 12 bulan yang telah kita lewati, 52 minggu, 365 hari. Kalau dihitungan jam, dia ada 8.755 jam kita lewati, karena ini ada 5 jam yang belum kita lewati, dan kemudian kita telah melewati 522.600 menit sampai jam ini. Kita juga sudah melewati 31.534.200 detik. Dalam semua perjalanan waktu ini, kita sudah melewati berbagai hal. Jatuh bangun, kesedihan, duka cita, sakit penyakit, bahkan ada dari antara jemaat kita yang setiap minggu harus bolak-balik ke rumah sakit. Di antara jemaat kita ada beberapa orang yang mungkin jatuh bangun di dalam ekonomi. Ada mungkin juga dari antara kita yang merasakan kepedihan hati. Dan juga mungkin jika kita lihat, kalau di TVRI dulu saya sering nonton akhir tahun itu ada namanya kaleidoskop. Jadi di kaleidoskop ini selalu dimunculkan peristiwa-peristiwa besar yang mempengaruhi secara nasional yang terjadi di Indonesia, termasuk banjir, termasuk juga penyakit yang mungkin besar mempengaruhi beberapa daerah, tentang pemerintahan, tentang beberapa hal-hal yang penting. Dan kaleidoskop itu juga jika kita molodidok di Batak-Batak meruji-ruji, melihat dan mendaftarkan semua perjalanan kehidupan kita, pasti kita semua dihampiri oleh badai. Kita semua memperoleh badai yang berbeda-beda, yang mungkin melemahkan iman kita, atau mungkin menguatkan kita, atau mungkin kita menjadi suam-suam kuku tanpa rasa apapun. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita mampu melewati itu semua, dan itu adalah karena anugerah dan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang sampai saat ini masih bermurah hati kepada kita. Maka seperti topik khotbah saat ini, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keterbukaan Tuhan di dalam anugerahnya kepada kita, inilah yang memampukan kita melewati ini. Kalau kita hanya memperhadapkan kemampuan finansial, kemampuan tenaga, kemampuan fisik, dan kemampuan kesehatan, sering kita amang dan inang tanpa sadar
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka melalui nats ini, tadi Amang Marbun sudah mewakili saya, walaupun tadi saya sudah tuliskan dalam khotbah saya, biarlah kita seperti ajakan Amang Marbun tadi, mengakhiri tahun ini di gereja, tapi besok mengawalinya di gereja. Tidak semua orang Kristen yang dapat melakukan ini, mengakhiri dan mengawali di gereja. Amang dan Inang pasti tahu berkat ketika kita pulang. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Kan di awal, pulanglah ke rumahmu, tapi ingat juga pulang ke rumah Tuhan. Maka ketika nanti kita diantar untuk pulang ke rumah, tapi pulang juga besok. Amin. Songon nawrak do namal do berminggu bersugut. Itu. Ayo lu tutu halak batak kati. Mula halak batak aram dan dong na ibadah 1 jam 4. Adong ati. Kalaupun ada sampai jam 4, tapi jam 10 gereja masih dibuka. Itu kan? Kita harus mengakhiri di gereja. Besok juga mengawali di gereja. Jadi Amang dan Inang kalau besok tidak hadir dari jam 8, saya kebetulan besok bukan promosi. Besok saya masih ibadah pagi jam 8. Jadi saya juga akan melihat, saya sudah tandai ini ya karena Amang Inang. Besok juga jam 10 saya juga ibadah. Karena kita sudah komitmen ini ya. Diakhiri di gereja, diawali di gereja. Amang dan Inang, setiap orang memiliki badai yang berbeda-beda di tahun depan. Pasti. Hanya perbedaannya adalah ada orang yang memiliki badai, tapi dia tidak tahu di mana dia berpijak dan apa pegangannya. Tetapi ada sebagian orang, ketika badai datang, dia memiliki pijakan dan tempat pegangan. Kita tidak tahu hari besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023. Tapi keyakinan kita yang pasti, Tuhan sudah mendahului kita di tahun 2023. Karena dialah pemilik waktu dan pengendali waktu. Maka melalui nats hari ini, Amang dan Inang, nats ini adalah pujian dari Paulus kepada kemurahan Tuhan. Saat orang Yahudi protes kepada Paulus, ketika Injil terbuka kepada orang-orang non-Yahudi. Karena kalau kita lihat, kita baca awal nats ini, di sana dikatakan Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat. Jadi ini kritikan kepada Paulus, mengapa orang-orang di luar Yahudi, mengapa justru mereka sekarang menerima Injil? Mengapa orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang notabene adalah keturunan Abraham, tetapi mereka sepertinya tidak diselamatkan? Ini bukan karena Tuhan tidak mau, tetapi karena orang-orang Yahudi yang mereka lebih mengutamakan Taurat, mereka lebih mengutamakan keturunannya, yaitu Abraham, kepemilikan atas Abraham. Maka Paulus mengatakan melalui nats ini, Amang dan Inang, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Jadi kekayaan yang dimaksud di sini bukan masalah tentang harta, tetapi kekayaan yang dimaksudkan di sini, Amang dan Inang, ini adalah tentang kemurahan Tuhan, di mana Tuhan masih tetap bermurah hati, di mana Tuhan masih tetap berhikmat, di mana Tuhan masih tetap memiliki pengetahuan melebihi pengetahuan manusia, sehingga manusia selamat. Maka melalui nats ini ada beberapa hal yang mau kita bawa kembali ke rumah kita. Yang pertama, Amang dan Inang, tidak ada peristiwa yang terluput dari Tuhan. Jadi tadi ini adalah lagu pujian, nyanyian pujian dari Paulus tentang kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah.
Maka di dalam itu semua kita mau melihat bahwa tidak ada peristiwa yang terluput dari Tuhan, karena Dia adalah Maha Tahu, karena Dia adalah kaya, karena Dia adalah berhikmat. Dalam setiap perjalanan hidup kita bersaksi bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Maka ketika kita akan mengakhiri dan menjalani tahun ini, kita boleh menyaksikan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang mempunyai pengetahuan, hikmat, dan kekayaan. Maka dalam menjalani tahun 2023, mintalah hikmat dari Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan dalam hikmat. Tuhan tidak pernah kekurangan di dalam anugerah dan kemurahan. Dan Tuhan tidak pernah defisit di dalam pemberian. Maka orang-orang yang menghambat teman atau orang lain untuk maju, maka orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang memiliki karunia lebih dari dia, sesungguhnya dia adalah melawan Tuhan. Orang-orang yang membenci kelebihan temannya, orang-orang yang tidak menyukai dan menghambat kemampuan temannya, sama seperti orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi, dia adalah orang yang melawan Tuhan. Karena Tuhan di dalam kebebasannya memberikan anugerah berlimpah-limpah kepada kita semua. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk menghambat langkah seseorang. Saudara-saudari, Tuhan adalah pemilik masa depan yang telah mendahului kita. Maka kita berada di dalam genggaman Tuhan. Inilah kepastian yang kita terima. Di dalam kekayaan, hikmat, dan pengetahuan, Dia yang pemilik waktu, Dia sudah mendahului kita di tahun 2023. Tidak ada sanksi, tidak ada di sana keraguan kita, karena Dialah pemilik waktu. Yang kedua, melalui nats ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita di tahun ini. Tapi Tuhan juga memiliki rencana yang baik bagi kita di tahun 2023. Kita mungkin sudah banyak bergumul, kita mungkin menghadapi kelemahan. Bahkan di antara kita ada yang memiliki sakit, penyakit bertahun. Bahkan kadang apatis terhadap kehidupan, bahkan ragu, bahkan sipata madele moladong mengurupi ibana didok herana sorong be golekku dahanong bikuguku herana sorong be sibui sipatopokku madele ibana marsak ibana alaya mangdot inang. Di dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan bisa membuat rencana yang baik. Kita tidak bisa mengubah rencana Tuhan. Yang kita perlukan adalah mau tunduk di dalam rencana Tuhan. Bahkan sekalipun yang kita hadapi adalah penderitaan, Tuhan juga bisa membuat rencana baru di dalam yang setiap kita hadapi. Dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau tahun depan dikatakan adalah resesi ekonomi, bisa terjadi PHK besar-besaran, atau bisa terjadi pengangguran, tapi keyakinan kita, Tuhan tidak pernah kalah dengan resesi. Dan Tuhan tidak pernah kalah dengan zaman yang susah. Karena di zaman susah pun, saya masih ingat Amang dan Inang tahun 1998, kenaikan harga yang tiba-tiba, perpolitikan Indonesia
yang tidak menentu, banyaknya kekacauan termasuk perpecahan di HKBP pada waktu itu juga. Kita boleh melewatinya. Kita boleh tetap berjalan dengan tegap, bukan dengan kekuatan kita, tapi karena Tuhan tidak pernah mengurangi kemurahannya di dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Maka tetaplah berpaut kepada Tuhan, bahkan di dalam kelemahan sekalipun. Kelemahan itu dipakainya untuk menunjukkan, kelemahan kita itu dipakai Tuhan untuk menunjukkan Tuhan itu ada, dan di dalam kelemahan itu Tuhan datang dengan kekuatannya untuk membantu kita melewati masa-masa kelemahan. Maka jangan menyembunyikan diri terhadap masalah. Jangan pernah tidak percaya diri untuk melangkah walaupun beban kita begitu berat. Ingatlah Amang dan Inang, hari esok adalah harinya Tuhan, dan di sana Tuhan sudah merancang yang terbaik. Kalau nyanyian kita mengatakan, tak ku tahu hari esok, tapi langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya juga tidak tetap. Yang menetap adalah kasih Tuhan. Saya mau mengajak kita, Amang dan Inang, bersama-sama bernyanyi. Walaupun di sini banyak kaum muda, tapi saya sudah minta di slide supaya ditampilkan lagu ini. Sudah di tema boton? Sudah kan? Molo so di boto pe bodo di uton. Nanggu malu canga kalau laus tedema. Nang. Oh iya, ada musik.
wayate madi parmusik. Jadi amang do tinang dang napa tibohu musik nei ale ima gobaran ni perjuangan ni ngulu. Gelombang tidak pernah tenang, dan gelombang tidak akan membuat kita tenang, tapi gelombang membuat kita berjuang dalam kehidupan. Maka yang harus kita amang dan ingat kita semua, keadaan apapun tidak akan pernah memisahkan kasih Allah dari kita. Yang terakhir, melalui nats ini kita diingatkan, Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah seperti lagu tadi. Dunia akan bergelombang seperti ombak yang mungkin akan membuat kita tidak nyaman. Tetapi kuasa Tuhan akan menyamankan kita. Maka tetaplah rendah hati. Maka tetaplah dekat kepada Tuhan, karena pertolongan Tuhan sempurna. Maka tetaplah hidup di dalam ketaatan. Bergantunglah pada Tuhan, jangan bergantung kepada uang, jabatan, kesehatan, masa muda, dan jangan bergantung kepada orang-orang kuat. Mari kita seperti pemazmur di dalam Mazmur 121 yang mengatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanyalah dari Tuhan. Kulayangkan pandangku ke bukit-bukit, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanya ada di dalam Tuhan. Yesus Kristus mau bersama-sama dengan kita. Maka marilah kita menjalani tahun 2023 yang tidak kita tahu tentang bagaimana dan apa yang terjadi. Tapi Tuhan pasti ada dan menggandeng kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang menguatkan kami hari ini. Bagi Tuhanlah kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Walau kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2023, tapi kami dalam menjalani tahun 2022 ini sudah merasakan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Walau kami jatuh bangun, terkadang tidak sadar diri oleh banyaknya masalah yang kami hadapi, tapi tangan Tuhan menjangkau kami, mengajak kami untuk berdiri menatap masa depan indah di dalam Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu yang terbeban oleh karena sakit penyakit menahun, oleh karena permasalahan yang tidak terselesaikan tahun ini, oleh karena pergumulan hidup yang terus-menerus mendera kehidupan. Tolong Tuhan, bukakan mata iman kami untuk melihat di dalam setiap kondisi yang kami hadapi, Tuhan ada, Tuhan menyambut kami, dan Tuhan mau menolong kami dan bersama-sama dengan kami melewati masa-masa sulit kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan membawa kami melewati tahun ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami dan keluarga kami berjuang untuk melewati masa-masa sulit bersama Tuhan. Berkatilah semua jemaat-Mu, Tuhan kuatkan yang lemah, Tuhan hibur yang sedang berduka, Tuhan sertai yang sedang saat ini mencari arah hidup. Tuhanlah yang mendahului kami di tahun 2023 yang tidak tahu akan apa yang terjadi. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu sempurna kami rasakan hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Segala
Tuhan, kita telah diyakinkan melalui firman Tuhan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Marilah kita senantiasa membuka diri pada bimbingannya, sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Berjalan yang Tuhan kehendaki, sebab berjalan bersama Tuhan kami merasa jaya. Dalam keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan, menyongsong tahun 2023 yang akan Tuhan karuniakan bagi kita. Janganlah takut dan tawar hati. Percayalah pada Tuhan yang menjaga dan melindungi kita. Sebab Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah kawanan domba gembalaannya. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Biarlah senantiasa pengharapan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.